30 seconds. Fifteen seconds. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para generasi penerus, alhamdulillah kita kembali untuk bersyukur kepada Allah atas limpah nikmat dan rahmatnya yang tidak ada henti-hentinya, selalu Allah berikan kepada kita. Kalau kita mencoba untuk memerinci, untuk menghitung, untuk menilai, sudah dinas oleh Allah, kita tidak akan mampu. Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terutama Allah memberi kesehatan, kewarasan kepada kita, kesempatan, dan juga Allah membuka hati kita, bisa menerima, memahami kebenaran agama Islam yang berdasarkan kitabillah wa sunnati nabiyyih. Jadi sempurna apa yang Allah berikan kepada kita dan sesuai dengan firman-Nya, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, kepada kita semuanya, lahir maupun yang batin. Maka di sini kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kepada para perantara-perantara agama, para wasilah hidayah semuanya, kita doakan dan kita bersyukur dengan kalimat alhamdulillah jazahumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paring manfaat dan barokah. Berikutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan para generus yang tetap semangat di dalam menimba ilmu sebagai usaha agar lancar di dalam perjalanan menuju ke surga. Karena dengan ilmu itulah akan dimudahkan orang menuju ke surga sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Di barang siapa melewati jalan yang tujuannya untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Karena dengan dia mencari ilmu, mengkaji Quran hadis itu akan mengetahui beberapa peraturan-peraturan, beberapa syariat-syariat, hukum-hukum, halal, haram, dosa, pahala, diperinci semuanya sehingga dalam setiap langkahnya itu selalu difikirkan tentang manfaat dan madharatnya.
sesuai dengan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta an taf'ala amron fatadabbar akibatahu." Ketika engkau menghendaki untuk mengerjakan suatu perkara, maka pikirkan akan akibatnya. Fa in kana khairan, apabila itu baik, famdih, maka teruskan. Wa in kana syarron, dan apabila itu jelek, fantahi, maka berhentilah. Bisa tahu baik dengan tidaknya itu ketika sudah mengkaji isi Quran hadis sebagai pedomannya orang-orang Islam, sebagai undang-undang Allah Rasul untuk manusia. Maka sekali lagi atas semangatnya di sini saya syukuri dengan kalimat alhamdulillah jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah selalu paling manfaat dan barokah. Untuk berikutnya sudah menginjak Kitabul Ahkam sampai halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang apa ma fil azli, di dalam azl. Jadi azl itu maknanya mencabut, dalam arti ketika suami istri itu berhubungan intim, maka sengaja spermanya itu tidak dimasukkan di rahimnya istri, tapi dikeluarkan. Jadi spermanya di luar farji, itu namanya azl. Hadatsana, bercerita padaku, Imam Tirmidzi, sapa Muhammad bin Abdul Malik, Muhammad bin Abdul Malik ibni Abi Syawarib. Hadatsana, bercerita padaku, Muhammad bin Abdul Malik, sapa Yazid ibnu Zurai'in. Hadatsana, bercerita padaku, Yazid sapa Ma'marun Ma'mar, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, an Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman ibni Thauban, an Jabirin, dari Jabir. Qala, berkata sapa Jabir, Kulna, berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna, sesungguhnya aku, iku kuna, ada aku, nakzilu, mencabut aku. Ketika hubungan intim suami istri, pas klimaknya spermanya dibuang di luar. Faza'amat, maka menyangka sopal Yahudu, orang Yahudi, annaha, sesungguhnya azl iku al-mau'udatu, mengubur hidup-hidupan pada anak perempuan, asuro, yang kecil. Jadi orang Yahudi, lantas orang Yahudi menganggap bahwa azl itu sama dengan mengubur hidup-hidupan pada anak perempuan yang masih kecil. Itu bagaimana Nabi? Faqala, maka bersabda sapa Nabi, kadzabat, dusta sopal Yahudu, orang Yahudi. Bohong orang Yahudi itu, tidak benar anggapan seperti itu. Karena orang Yahudi punya pemahaman, kalau mengeluarkan sperma di luar, itu sama dengan ya menyia-nyiakan pada sperma yang Allah persiapkan untuk dijadikan sebagai anak. Makanya anggapan mereka itu sama dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidupan. Nabi bilang bohong, nggak benar apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah,
Idza arada ketika menghendaki sapa Allah ayyakhluqahu bahwa menjadikan sapa Allah pada anak falam yamna'hu maka tidak mencegah sapa azal hu pada anak atau pada apa yang Allah ciptakan. Jadi bohong orang Yahudi itu. Karena kalau Allah menghendaki untuk menciptakan anak, menjadikan anak, maka dia pun nggak akan bisa mencegahnya. Pasti akan jadi. Ini menunjukkan bahwa azil itu boleh. Tapi nek qadarnya jadi ya tetap aja jadi walaupun di azil. Kalau dalam hati diterangkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyazila minal hurrah illa biidniha. Jadi kalau dijima itu orang merdeka, itu kalau mau diazil ya harus izinnya, musyawarah dulu. Tapi kalau dengan budak, ya silakan majikannya itu. Kalau di hadis lain diterangkan itu, hadis Ahmad, Abu Dawud, Nabi mengatakan, lau arada ayyakhluqa syai'an lam yastati ahadun ayyasrifahu. Jadi jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka siapapun tidak akan mampu untuk memalingkannya, untuk menghalang-halangi. Makanya Nabi mengatakan, apa yang orang Yahudi sampaikan itu tidak benar, itu bohong. Akhbarona mengkhabari padakunya An-Nasai sapa Muhammad bin Bashar an Muhammadin dari Muhammad. Qala berkata sapa Muhammadin itu. Hadatsana bercerita padaku Muhammad sapa Syu'bah an Abil Faid. Qala berkata sapa Abil Faid. Sami itu aku mendengar Abdullah bin Murrah pada Abdullah bin Murrah Az-Zuraqi. An Abi Sa'idin Az-Zuraqi. Anna rajulan sesungguhnya orang laki-laki iku sa'ala bertanya sapa rajul Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam anil azli tentang azl. Jadi ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang azl. Jadi mencabut sperma dikeluarkan atau dibuang di luar. Faqala maka berkata sapa rajul, inna mraati sesungguhnya istri saya iku turdiu menyusui sapa imraati. Wa ana dan aku rajul akrahu benci aku antahmila bahwa hamil sapa istri. Nabi istri saya itu sedang menyusui anak. Nah aku nggak senang kalau dia keadaan hamil. Jadi menyusui dalam keadaan hamil aku nggak suka. Faqala maka bersabda sapa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Innama kutira kita make kode itu. Innama qad kutira sesungguhnya apa-apa qad kutira yang sungguh di qadar apa ma fir rahim di dalam rahim iku saya kunu akan ada apa ma. Itu ada tambahan qad ya. Innama qad kutira sesungguhnya apa-apa yang sungguh di qadar apa ma fir rahim di dalam rahim iku saya kunu akan ada opoma.
Jadi ada istri yang keadaan menyusui, suaminya nggak suka kalau istrinya hamil lagi. Maka dia melakukan azl. Itu gimana Nabi? Nabi menjawab, apapun yang telah al-qadar dalam rahim itu pasti akan ada. Pasti akan wujud. Dalam arti, walaupun di azl, kalau Allah mengqadar jadi anak, pasti akan jadi. Kalau tadi saya sampaikan, ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka tidak seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Kalau dalam hadis lain, ada orang melaksanakan azl. Kemudian dia lapor Nabi, betul Nabi ternyata saya udah azl tapi tetap aja hamil. Memang Allah mengqadar jadi anak. Gitu. Haddatsani bercerita padaku, Imam Muslim, sapa Abu Ghassan al-Misma'i. Haddatsana bercerita padaku Abu Ghassan, sapa Mu'adzun Mu'adz. Yakni, menghendaki sapa Abu Ghassan, Mu'adz itu adalah Ibnu Hisham. Jadi kalau teruskan Mu'adz bin Hisham gitu. Haddatsani bercerita padaku Mu'adz, sapa abi bapakku. An Abi Zubairi dari Abi Zubair, an Jabirin dari Jabir. Qala berkata sapa Jabir, kuna ada aku nakzilu azl aku. Aku melakukan azl. Ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, kata Jabir, aku melakukan azl. Ketika hubungan intim dengan istrinya itu, sengaja spermanya itu tidak dimasukkan di rahimnya istri atau dibuang di luar. Fabalagha maka sampai opo dzalika demikian itu Nabi Allah pada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu sampai kepada Nabi bahwa Jabir melakukan azl. Falam yanhana maka tidak melarang sapa Nabi padaku. Nabi tidak melarang saya untuk melakukan azl. Berarti azl itu boleh. Akhbarona mengkhabari padaku Imam Nasai sapa Ismailu bin Mas'udin. Qala berkata sapa Ismail, haddatsana Khalid bin Harits. Qala haddatsana Husain al-Muallim. Husain al-Muallim, itu Husain seorang guru. An Amri bin Syuaibin, dari Amr bin Syuaib. Anna abahu, sesungguhnya bapaknya Amr, iku hadatsahu, bercerita sapa abah hu pada Amr. An Abdillah bin Amrin, dari Abdillah bin Amr. Qala berkata sapa Abdillah bin Amr, lama fataha, ketika membuka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, pada Mekah. Ketika Nabi itu membuka Mekah, dalam arti menguasai Mekah. Qoma maka berdiri sapa Nabi khotiban, orang yang khutbah, orang yang berbicara. Faqala maka bersabda sapa Nabi fi khutbatihi, di dalam khutbahnya Nabi. Jadi pada waktu Fathu Mekah, Nabi khutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, la yajuzu, tidak boleh, limra'atin, bagi orang perempuan, opo atiyatun, pemberian, illa, kecuali, biizni zaujiha, dengan izin suaminya perempuan.
Jadi orang perempuan itu nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan seizin suaminya. Yang tersirat dari hadis ini itu bahwa harapan dari Nabi itu orang berumah tangga betul-betul bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai ada pihak lain yang menghancurkan rumah tangganya orang lain. Bisa jadi kalau tanpa seizin suaminya, mungkin kepada masa lalunya. Nah, akhirnya ujungnya nanti dia nggak suka dengan suaminya, malah suka kepada masa lalunya. Orang yang ada di masa lalu atau CLBK, nah, cinta lama belum kelar. Nah, tumbuh lagi dengan subur, itu bahaya. Memang orang sedekah itu baik. Kalau di hadis lain terangkan itu, idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zaujiha, ketika orang perempuan itu dia sedekah dari rumah suaminya, kana laha ajrun, dia mendapatkan pahala. Wali zauji mithlu dzalik, untuk suami juga mendapatkan pahala karena yang bekerja. Walil khazin mithlu dzalik, pelayan pengantar pun juga dapat pahala, dia sebagai pengantarnya. Wala yang kusukul wahidin minhuma min ajri sahibi syai'an, dan itu tidak mengurangi pahala yang lain, sama-sama dapat. Li zauji bima kasabat, suami dapat pahala karena bekerja. Wala bima anfaqat, dan bagi perempuan karena dia menginfakkan. Cuman kalau mau memberikan, izin dulu kepada suaminya, sehingga ada komunikasi nanti dari pemberian itu bermanfaat atau justru malah menjadikan madorot. Sedekah kepada orang duafa karena mungkin kekurangan dibantu, oh silahkan. Dia melangkah itu loh dapat pahala. Di samping kalau perempuan itu di samping dia dapat pahala dari sedekahnya itu, juga mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi orang itu kalau punya niat baik, maka caranya harus baik, sehingga jadinya juga baik. Jangan sampai punya niat baik, caranya nggak baik, akhirnya jadinya tidak baik. Ya itu tadi, ternyata dia memberikan sesuatu kepada orang lain, telah diusut, dia senang dengan orang tersebut. Orang perempuan cinta bercabang tidak boleh. Kalau sekarang apa namanya itu? Istilahnya apa? Ya selingkuh atau gimana lah itu. Nah, itu dosa. Makanya Nabi di sini dalam khutbah mengatakan orang perempuan itu tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan seizin suaminya. Nah ini, dia punya niat baik, kemudian caranya baik, izin dulu kepada suaminya, jadinya baik, bisa bermanfaat. Hadatsana bercerita padaku sapa Mu'amalu bin Fadli, haddatsal Walid yakni bin Muslim, anil Auza'i ani Zuhri, an Atha ibn Yazid, an Abi Sa'idin al-Khudri, anna A'rabiyan, sesungguhnya orang A'rab, iku salah bertanya dia, an Nabiya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil hijrati tentang hijrah. Jadi ada orang Arab, orang desa, dia bertanya kepada Nabi tentang hijrah. Jadi pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi ini dari rumahnya, dia maunya Arab ini pindah ke Medina. Faqala maka bersabda sapa Nabi, waihaka, kasihan engkau. Ulas siro. Inna sya'nal hijrati, sesungguhnya kelakuannya hijrah, iku syadidun berat. Hei rajul, jangan. Karena orang hijrah itu berat.
harus meninggalkan tanah kelahirannya, bisa jadi meninggalkan ya karena semangatnya itu berangkat sendirian, keluarga ditinggalkan. Berat memang. Fal maka adakah laka bagi engkau min ibilin onta? Kamu punya onta enggak, ya rajul? Hei A'rab. Qala berkata sapa A'rab, na'am ya. Punya Nabi. Qala bersabda sapa Nabi. Fal maka adakah tu'ati mendatangkan engkau sodakotaha pada zakatnya onta. Lah prakteknya, kamu bisa nggak mendatangkan zakat onta itu? Qala berkata sapa A'rab, na'am iya. Iya Nabi, saya bisa melaksanakan zakatnya onta itu. Qala dawuh sapa Nabi, fa'mal, maka beramalah engkau min waro'il bihar, dari belakangnya desa. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah iku layyatiroka, tidak akan mengurangi sapa Allah pada engkau min amalika, dari amal engkau syai'an pada sesuatu. Kalau begitu ya kamu ibadah saja di desa kamu, di tempat kamu tinggal. Allah sedikit pun tidak akan mengurangi amal yang kamu lakukan. Jadi bihar itu kalau istilahnya orang Arab sana itu, mereka mengatakan desa itu bilangnya bihar. Bihar desa. Kalau makna logonya ya segoro. Maksudnya itu ya desa. Kamu tetap di desa kamu, gak usah hijrah. Karena apa? Kamu sudah bisa melaksanakan kewajiban. Udah lancar ibadah kamu. Buktinya kamu bisa menyerahkan zakat kamu. Jadi di sini itu Arab tadi itu mohon izin. Kalau di syarahnya itu terangkan ayyubai'ahu alal iqamah bil Madinah. Jadi dia itu mohon izin untuk biat hijrah dan dia bertempat di Madinah. Nabi bilang, gak usah. Orang hijrah itu berat, abot. Kamu punya unta enggak? Punya Nabi. Kamu zakat enggak? Zakat. Ya sudah, berarti kamu beramalah di desa kamu. Karena Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun amal yang kamu lakukan. Walaupun kamu berada di desa kamu. Jadi ketika kamu sudah bisa mendatangkan ketentuan Allah di dalam diri kamu, berarti ibadahmu lancar. Kamu menetapi kewajiban kamu di dalam harta kamu, kamu bisa melaksanakan zakat. Maka fala tubali antukima fi baitik walau kunta fi abadi makan. Maka jangan pedulikan kalau kamu tetap berada di rumah kamu, walaupun tempat yang jauh, yang penting ibadahnya bisa lancar. Sing diarani barokah itu kalau ibadahnya bisa lancar, sambungnya lancar, 5 babnya lancar, itu namanya barokah. Jadi orang sudah punya niat untuk hijrah itu udah bagus. Udah punya niat berarti udah punya tujuan baik. Kalau di syarahnya terangkan itu, kamu sudah menjumpai niat untuk hijrah. Berarti walaupun kamu tetap di rumah kamu, itu sudah bisa mendapatkan pahala niat baik kamu itu. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa hijrah itu ya bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau tidak mampu ya nggak usah hijrah. Apalagi di tempatnya sudah lancar ibadahnya. Sholat 5 waktunya lancar, nggak ada gangguan apa-apa. Kalau memang tempatnya itu nggak aman, dia nggak lancar ya bisa. Untuk melaksanakan hijrah, cari tempat yang aman, lancar dalam melaksanakan ibadah. Hadatsana bercerita padaku Imam Ahmad
Sopo Abdullahi Abdullah. Hadatsani Abi. Hadatsana Ishaq bin Isa. Qala hadatsana Hammad bin Salamah. An Dawud bin Abi Hindin. An Sa'id bin Musayyabi. An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abu Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasun 3. Fil munafik di dalam orang munafik. Wa in sholla, walaupun sholat sapa munafik. Wa in shoma, walaupun puasa sapa munafik. Wa za'ama dan menyangka siapa munafik. Annahu sesungguhnya munafik muslimun Islam. Ada 3 hal di dalam orang munafik. Walaupun dia tertib mengerjakan sholat, puasa dia lakukan, nggak ada yang bolong. Bahkan dia ngaku sebagai orang Islam, tapi hukumnya adalah orang munafik. Ya sholat, ya puasa, dan juga kewajibannya dia lakukan. Kalau melakukan 3 hal ini, namanya orang munafik. 1. Idza tertulis di situ hadatsa. Yang benar idza haddatsa. Itu kurang syiddah. Idza haddatsa, ketika bercerita siapa orang munafik itu, kadzaba dusta siapa orang. Kalau bercerita dia dusta, bohong. Wa idza wa'ada, dan ketika janji siapa orang, akhlafa, maka menyelisih siapa orang, gak bisa menepati pada janjinya. Wa idza tumina, dan ketika dipercaya siapa orang, khona, maka khianat siapa orang. Memang karakter itu ya. Orang suka bohong. Kalau cerita itu ya mengada-ada. Tiap janji dia gak bisa menepati janjinya. Memang ada orang seperti itu, karakternya seperti itu. Sampai orang lain juga gak percaya dengan dia. Ketika dia punya keperluan apa saja, nggak ada orang bantu. Malah pesan, hati-hati dengan dia loh. Dipercaya, dia malah khianat. Dititipi apa saja itu nggak bisa sampai dengan sempurna sesuai dengan titipannya. Makanya kita usaha ya sambil berdoa untuk tidak ketempatan 3 hal ini. Kadang dia itu hutang kepada orang lain. Dia buat skenario dengan cerita yang manis. Sehingga orang yang diceritani itu tergiur, terbuai dengan ceritanya itu. Sehingga mau memberikan modal lah. Terus dijanji nanti dalam waktu sekian bulan akan saya kasih sekian. Ternyata nggak ada wujudnya. Para pedagang misalnya ya jangan sampai untuk melariskan perdagangannya dia membual dengan cerita-cerita yang bohong. Mungkin orang bisa menerima cerita dia, tapi hasilnya itu nanti Allah nggak paring barokah. Keseharian kita usah orang jujur. Orang yang jujur, kalau janji bisa menepati janjinya, jangan sampai khianat. Sehingga hidup kita itu nanti ya tenang.
Orang kalau nggak jujur, kalau dia khianat, korupsi misalnya, memang hasilnya banyak, tapi nggak tenang. Apalagi ada berita-berita mau didatangi oleh KPK kalau sekarang itu. Susah itu nanti dia. Bahkan bisa jadi sebelum KPK datang, gantung diri duluan. Nah, harta itu banyak loh itu. Atau ya cerita-cerita yang lain lah. 3 hal kita hindari. Sehingga nanti perjalanan kita untuk ke surga itu bisa lancar tanpa hambatan. Haddatsana bercerita padaku Ibnu Majah. Sapa Hisham Ibnu Ammar. Hisham bin Ammar. Haddatsana Ismail Ibnu Ayyash. Bercerita padaku Hisham. Sapa Ismail Ibnu Ayyash. Haddatsana bercerita padaku Ismail. Sapa Musa Ibnu Uqbah. An-Nafi'in dari Nafi'. Ani Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Qala berkata sapa Ibnu Umar. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqra'u, tidak boleh membaca Al-Qur'ana pada Al-Qur'an sapa al-junubu, orang yang junub. Wala, dan tidak al-haidu, orang yang haid. Nabi mengatakan bahwa orang yang keadaan junub, apakah habis menjima istrinya atau karena bermimpi, dan juga orang yang haid, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Di sini yang tersirat adalah orang baca Quran itu ya dalam keadaan suci, enggak keadaan junub, enggak keadaan haid. Ini larangan makruh ya. Makruh itu dibenci. Kalau memang terpaksa bagi yang penghafal Quran ketika keadaan haid itu masih boleh untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah. Tapi kalau junub tetap nggak boleh, karena junub itu. Kalau di hadis lain diterangkan itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukri'unal Quran malam yakun junuban. Nabi itu membacakan Quran kepada saya selama tidak keadaan junub. Berarti ya boleh gitu loh. Tapi kalau tadi selama tidak keadaan junub, itu boleh baca Al-Quran. Berarti waktu haid pun boleh. Ini ketika keadaan ya terpaksa. Makruh itu ya kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala. Tapi dia bisa murojaah untuk menguatkan hafalannya. Kalau di hadis lain diterangkan begini. An Abdillah bin Salama an Aliyin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu aw la yahjuzuhu anil Quran syai'un laisal janabah. Jadi enggak ada sesuatu yang menghalang-halangi Nabi untuk membaca Al-Quran selain jinabat. Nah, junub belas enggak boleh. Selain itu boleh. Nah, dengan dasar ini itu berarti walaupun dia haid pun kalau terpaksa harus baca ya nggak apa-apa untuk menguatkan hafalannya. Haddatsana bercerita padaku Abu Dawud sapa Utsman bin Abi Syaibah. Haddatsana Jarir an Mughirah an Sya'bi an Jabirin. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanama, sesungguhnya lebih baiknya apa-apa, takhola yang masuk sopo
ar-rajulu orang laki-laki, ala ahlihi atas ahlinya rajul. Idza qadima ketika datang sapa rajul min safarin dari bepergian. Iku awalul laili awalnya malam. Jadi bagi orang laki-laki kalau pulang bepergian yang paling baik adalah di awal malam. Kalau malam-malam, apalagi dia lama belum pulang, itu nanti bisa jadi malah banyak madorotnya. Orang akan punya prasangka yang tidak baik. Siapa dia malam-malam kok ngetuk rumah itu? Jangan-jangan, karena dia lama nggak pulang. Yang bagian dijaga pun dia curiga siapa itu. Kalau pulang di malam hari. Lah, faedahnya ketika pulang di awal malam itu, dia pergi jauh. Kalau karena dia lama nggak ketemu dengan istrinya, kalau masih sore kan tenaga masih fit. Jadi faidha qadha syahwatahu awal lail sakana nafsahu wa tauba naumuhu. Jadi kalau datang di awal malam, dia bisa melampiaskan syahwatnya, ketemu dengan istrinya, maka tidurnya bisa nyenyak. Nah. Tapi sekarang dulu kan masih manual ya. Komunikasi belum begitu lancar. Kalau sekarang ya, sekarang itu biasanya sudah komunikasi dulu. Tapi kalau di Indonesia pun tetap rawan kalau dia pulang. Kontrak kerja 5 tahun di Saudi Arabia. Dia pulang malam hari, brewok lagi. Dulu berangkatnya nggak brewok, misalnya itu. Karena orang jadi curiga siapa dia. Bahkan bisa jadi istrinya pun juga lupa siapa dia. Banyak madorotnya. Kalau sore hari, orang masih bisa mengenal, oh itu suaminya ibu itu. Orang nggak curiga. Nah, yang faedahnya itu ya, tadi itu kalau pulang di awal malam itu, nanti dia bisa melampiaskan rasa kangennya dengan istrinya, ya mudah-mudahan nggak head. Terus nanti dirinya tenang, dan tidurnya bisa nyenyak, ayem gitu loh. Makanya Nabi menjelaskan, ketika pulang dari bepergian, yang terbaik bagi laki-laki adalah di awal malam, sore lah. Ojo bengi-bengi. Hadatsana bercerita padaku Abu Dawud. Sopo Haywah ibnu Syuraihin. Hadatsana bercerita padaku sopo Baqiyah. An Abi Bakri bin Abi Maryam, dari Abi Bakar bin Abi Maryam. An Khalid bin Muhammadin, dari Khalid Ats-Tsaqafi. An Bilal bin Abi Darda. An Abi Darda, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, hubbuka, senengnya kamu, senengi sira, asyai'a pada sesuatu, iku yu'mi, membutakan, apa seneng pada sesuatu, wa yusimu, dan menulikan, membuat tuli, apa seneng pada sesuatu. Jadi senangmu pada sesuatu itu bisa membuat buta, bisa membuat tuli. Lah gimana? Orang kalau seneng, jangankan yang baik, yang jelek pun dikatakan baik, karena seneng. Banyak orang berikan masukan-masukan. Banyak contoh yang dia lihat tentang madorotnya. Karena dia senang.
tak peduli. Orang banyak kasih masukan, kan dia senang, nggak peduli. Pokoknya senang. Nah. Jadi cintamu pada sesuatu itu membuat kamu itu ya buta melihat aib atau kejelekan sesuatu itu. Atau ya kamu jadi tuli untuk mendengarkan ya tentang kejelekan sesuatu itu. Makanya kalau senang pada sesuatu usahakan yang baik-baik saja. Yang jelek bahaya itu nanti. Karena apa? Nekat itu nanti, nggak peduli. Modalnya apa? Cinta. Love is blind. Oh, cinta itu adalah buta. Nah. Makanya ya cari yang cinta, senang pada sesuatu yang bisa bermanfaat. Jangan sampai cinta yang tidak manfaat sehingga nanti banyak madorot yang akan dia dapatkan. Nanti dia sadarnya itu ketika sudah ada madorotnya dia baru menyesal. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya kembali lagi tadi itu yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika kamu akan mengerjakan sesuatu, maka pikirkan dulu akan akibatnya. Kalau ternyata itu baik, famdi, teruskan. Kalau ternyata itu jelek, maka berhentilah. Agar jadi orang yang faham, supaya hobi ngaji. Ngaji sebagai hobi. Kalau tidak ngaji malah susah. Bukan alhamdulillah libur ngajinya. Bukan begitu. Dia semangat untuk bisa mengaji. Sebagai bekal hidupnya. Ketika nanti dipanggil oleh Allah. Jadi faedah dari hadis ini itu bahwa nggak boleh cinta sesuatu yang tidak selayaknya, sesuatu yang membuat banyak madorotnya. Makanya kalau cinta ya, kan katanya ada barang siapa cintanya lillah, bencinya ya lillah semuanya. Jangan sampai cintanya itu nuruti hawa nafsu. Nanti banyak madorotnya itu. Nekat wis opo jeringku. Nekat tenan itu. Ya. Bisa mendengarkan saran-saran dari siapapun, melihat kenyataan yang ada, difikirkan, baru melangkah. Ada orang mau melangkah untuk menikah. Kebetulan yang disenangi itu cantik. Dia bilang begini, udahlah, nggak perlu saya istikharah, saya udah cinta. Salah itu. Kita melihat hanya sebatas pandangan kita. Bisa jadi badan kita itu salah dalam menilai dia. Tapi kalau kita istikharah dulu, Allah lebih tahu perjalanan hidup kita ke depan nanti, bagaimana akibatnya, gimana terusan. Allah tahu, maka minta, ya Allah aku minta pilihan kepada Engkau, dengan ilmu Engkau ya Allah. Nah, jangan hanya nuruti ya syahwatnya, keinginannya, tanpa mempertimbangkan yang lain. Jadi senang boleh, orang itu mesti ya punya rasa senang. Cinta boleh, gak ada larang untuk mencintai, tapi ya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Senangmu pada sesuatu bisa membuat buta. Buta itu maksudnya itu ya gak peduli dia, membuat tuli. Walaupun dia melihat tentang cacat dia, wah dia itu
Kaliannya nggak bagus, dia tuh gini. Tetapnya dia melangkah. Kenapa? Tertutup dengan cintanya. Udah informasi bermacam-macam itu. Tetap aja nggak peduli. Makanya kalau cinta, cintalah hal-hal yang baik. Terus ditekuni terus, wah hasilnya luar biasa itu. Hadatsana bercerita padaku Imam Muslim. Sopo Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin. Imam Muslim punya dua guru, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin. Qala berkata keduanya. Hadatsana Muhammad bin Ubaidin an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah qala berkata sapa Abu Hurairah. Zaro ziarah datang sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi pada kuburan ibunya Nabi. Nabi ziarah datang ke tempat makam atau kuburan ibunya. Fabaka maka menangis sopo Nabi. Wa abaka dan menangiskan sopo Nabi man pada orang haulahu di sekitarnya Nabi. Jadi Nabi datang ke kuburan ibunya lantas menangis. Membuat orang sekitarnya pun juga menangis. Faqala maka bersabda sapa Nabi, Ista'dzantu minta izin aku Rabbi pada Tuhanku. Fi di dalam an astaghfira bahwa memintakan ampun aku laha untuk ibu. Falam yu'dzan maka tidak diberi izin sapa li aku Nabi. Di Nabi menangis itu karena minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun pada ibunya. Allah tidak memberi izin. Itu yang Nabi buat Nabi itu menangis. Karena apa? Wafat ibunya Nabi itu sebelum hidayah datang. Nabi itu sangat menyayangkan kenapa ibunya itu tidak menjumpai masa-masa Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Rasulnya. Wasta'dzantuhu dan minta izin aku pada Allah fi di dalam an azuro datang aku kubroha pada kuburannya ibu. Lantas aku mohon izin untuk bisa ziarah pada kuburan ibunya. Fa'udzina maka diberi izin sopo li aku. Allah ngizini. Kalau datang boleh. Tapi kalau memintakan ampun tidak boleh. Fazuru maka ziarahlah kalian. Al-kuburo pada kuburan. Fa'innaha maka sesungguhnya ziarah kubur ikutu zakiru mengingatkan apa ziarah kubur al-mauta pada mati. Lantas saya minta izin kepada Allah untuk datang di kuburan ibu saya. Allah beri izin. Maka sekarang silakan kalian ziarah pada kuburan karena itu bisa mengingatkan mati. Orang kalau ingat mati itu bisa nanti lebih hati-hati. Dia bisa muzhid dalam urusan dunia dan dia selalu cinta, senang memikirkan bekal-bekal apa nanti yang saya bawa ketika menghadap pada Allah. Kenapa? Ingat saudara, ada orang itu dia berusaha pengen sekali untuk punya rumah yang bagus. Wapi omai. Dia berusaha berbagai cara, Allah paling itu rumahnya jadi.
yo apik tenanan. Ada AC-nya, wah pokoknya bagus lah rumahnya itu. Rumah jadi, ditinggal mati. Nah, terus saya mikir, ya Allah, tinggal menikmati apa yang dia lakukan. Tahu-tahu malah umurnya atau kontraknya habis. Nah, jadi kalau mau mikir akhirat itu dengan dunia itu ya dia zuhud. Alah aku nyambut gawe kok bekerja dipolkan sampai lupa semuanya. Paling-paling nanti kalau mati tinggalkan semuanya. Sehingga dia lebih santai untuk urusan dunia. Kalau dia ingat pada mati ya. Orang hidup itu ya bekerja. Bekerja ya sak madya wae lah. Nggak usah terlalu ngoyo. Ndas digo sikil digo ndas wes dipolkan itu sampai lupa dengan kewajibannya. Untuk kerja, ibadah, santai saja. Kita kerja keras, dapatnya yaitu jatahnya. Kerja santai, yaitu dapatnya. Oh, sudah ada kodarnya masing-masing. Jadi di sini kesimpulan dari sini, dari hadis ini itu kita ambil apa? Kita ambil faedahnya bahwa memintakan ampun kepada orang yang belum iman, orang musyrik itu tidak boleh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Istirahat dulu. Nah, silakan. Bagi yang mau kejeding, mau menikmati snacknya, nah, kalau udah terasa ngantuk-ngantuk ya silakan. Istirahat dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan. Udah gak ngantuk toh? Udah fresh lagi. Kita teruskan. Jadi memang awalnya ziarah kubur itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi. Tapi akhirnya ada kemurahan, diperbolehkan. Itu lil istihbab, jadi untuk ya istihbab itu disenangi. Jadi cuman untuk ziarah kubur itu ya bagi orang laki-laki. Orang perempuan itu ya hukumnya makruh. Karena perempuan itu nggak tegar. Kalau di kuburan nanti dia malah menjadikan masalah baru. Telah tahu gitu, dia malah pingsan bisa jadi itu. Nah, jadi kalau petunjuknya ya lirijal. Jadi fi ziyaratil kubur lirijal. Jadi bagi orang laki-laki. Hadatsana Muhammad bin Tarifin al-Bajali. Sananya Abu Dawud. Sapa Muhammad bin Tarifin al-Bajali hadatsana bercerita padaku Muhammad sapa Asbatun. Anil A'mash an Atha ibni Abi Robah qala berkata sapa Atha. Salat bina dengan saya sapa Ibnu Zubair. Fi yaumi itu di dalam hari raya. Fi yaumi Jumu'atin di dalam hari Jumat. Kata Atha bin Abi Robah bahwa Ibnu Zubair itu sholat hari raya bersama dengan saya pas bertepatan dengan hari Jumat. Hari raya pas hari Jumat. Sholat hari raya awalan nahar, awal siang. Suma kemudian ruhna berangkat akunya Atha ilal Jum'ati pada Jumatan. Setelah itu siangnya udah masuk sholat Jum'ah, saya berangkat ke masjid. Berangkat untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ternyata falam yakhruj maka tidak keluar sapa Ibnu Zubair ilaina pada saya. Jadi sholat hari raya bersama-sama di pagi hari. Kemudian Atha itu di siangnya dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Ternyata Ibnu Zubair nggak datang. Fasolaina maka aku sholat uhdanan sendiri. Ya terpaksa aku sholat sendiri. Berarti apa itu? Sholat zuhur. Jadi aku sholat sendiri maksudnya sholat zuhur. Karena kalau Jumatan nggak boleh sendirian. Harus ada makmumnya. Jadi kalau untuk Jumatan itu kalau sendiri la tasihu ila jamaatan. Jadi yang boleh ya berjamaah, berarti ada imam ada makmum. Sendiri enggak boleh. Ada orang mengatakan sholat Jumat itu syaratnya harus 40 orang. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya cerita ketika pas sholat Jumat, Nabi dan khutbah, fa'idha ra'au tijaratan, aulah wanin fadu ilaiha, wataraku kako ima. Yang tersisa itu hanya 12 orang. Lainnya pada terpengaruh dengan dagangan. Itu pun sah. Berarti tidak harus 40 orang. Tapi kalau definisi jamaah ya ada imam, ada makmum. Ada imam sholat, ada makmum sholat. Itu namanya berjamaah. Jadi ya minimal 2 orang itu. 1 nggak boleh. Maka di sini akunya Atha ya prakteknya sholat zuhur sendiri. Wa kana dan ada sapa Ibnu Abbasin di Thaif di tanah Thaif. Waktu itu Ibnu Abbas sedang berada di tanah Thaif.
Falamma qadima, maka ketika datang sapa Ibnu Abbas, zakarna, melaporkan aku atau menceritakan aku, zalika, demikian itu, lahu, pada Ibnu Abbas. Di zalika itu, demikian itu maksudnya Ibnu Zubair enggak sholat Jum'ah dan saya sholat zuhur sendiri. Faqala, maka berkata sapa Ibnu Abbas, asoba, mencocoki sapa Ibnu Zubair as-sunnata, pada sunnah. Jadi Ibnu Zubair itu mencocoki pada sunnah. Itu menunjukkan bahwa kalau hari raya bertepatan atau berbarengan dengan hari Jum'ah, maka dia boleh untuk tidak sholat Jum'ah. Tapi ya tetap kewajiban sholat zuhur. Jadi nggak bisa hanya sholat id saja, zuhurnya ditinggalkan. Jadi kalau nggak Jumatan berarti sholat zuhur. Hadatsana, bercerita padaku Abu Daud sapa Muhammad bin Musaffa wa Umar bin Hafsin al-Wasabi. Al-makna. Al-makna ini maksudnya ya bisa jadi redaksinya itu beda, tapi maknanya, maksudnya itu sama. Itu al-makna. Secara makna. Qala, berkata keduanya, Muhammad bin Musaffa dan Umar bin Hafs. Hadatsana, bercerita padaku sapa Baqiyah, hadatsana Syu'bah anil Mughirah ad-Dabbi an Abdul Aziz ibni Rufai'in an Abi Shalih an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anau, sesungguhnya Nabi, qala, bersabda sapa Nabi, qad ijtama'a, sungguh berkumpul, fi yaumikum, di dalam hari kalian, hadza, yang ini, opo idani, dua hari raya. Hari ini kumpul dua hari raya. Maksudnya itu hari raya bertepatan dengan hari Jum'ah. Faman, maka barang siapa, sya'a, menghendaki siapa orang, ajzahu, maka mencukupi pada orang, minal Jum'ati, dari Jum'atan. Barang siapa yang mau, boleh tidak Jum'atan. Maksudnya ya, kalau nggak Jum'atan ya sholat zuhur. Tapi wa inna, dan sesungguhnya aku Nabi mujami'un, orang yang Jum'atan. Tapi aku tetap Jum'atan. Kalau memang di situ jamaahnya ngomplek, orangnya ya di situ, tetap diadakan Jum'atan. Tapi kalau tidak ngomplek, jauh dari tempat jamaah, dan dia sedang mungkin silaturahim, ya kalau pas Idul Fitri itu ya gak Jumatan, boleh, ajza'ahu, boleh, cuman tetap kewajiban sholat zuhur. Hadatsana, bercerita padaku Abu Daud juga, sapa Muhammad bin Ala, akhbarana Ibnu Idris, an Yazid bin Abi Ziyadin an Isa bin Faidin an Sa'd bin Ubadah. Qala, berkata sapa Sa'd bin Ubadah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minimriin, tidak ada dari seseorang, yaqra'u, yang membaca dia, Al-Qur'ana, pada Qur'an. Jadi nggak ada seseorang yang baca Al-Qur'an. Ya, dia bisa jadi menghafal bin nadri au bil ghaib. Jadi nadri itu dia baca Quran, ya langsung dibaca gitu, atau dengan hafalan. Suma, kemudian yansahu, melupakan siapa orang pada Quran. Dia melupakan Qur'annya itu. Ila, kecuali lakia, ketemu dia,
Allah pada Allah azza, yang maha mulia sapa Allah, wa jalla dan maha agung sapa Allah. Yaumal kiamati, di dalam hari kiamat, ajzama, lepra. Jadi ada anggota yang terputus, lepra itu. Nah, bisa jadi itu yang tangannya yang terputus, atau mungkin kakinya, ya pokoknya anggota badannya ada yang terputus. Ya karena lepra itu. Jadi tidak ada seseorang yang membaca Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran, bisa tahu isinya, lantas dia melupakannya. Ya nggak baca lagi, apalagi sampai dia mengamalkannya. Baca aja tidak. Dia bisa sebenarnya untuk mempertahankan hafalan, tapi sengaja dia melupakan. Maka dia ketemu pada Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan lepra. Berarti ya resikonya berat. Tapi pahalanya juga besar. Jadi dia sengaja melupakan. Tapi kalau kemakan usia ya nggak apa-apa, kemakan usia. Masa mudanya cerdas, hafal banyak. Bahkan mungkin 30 juz hafal semuanya. Itu sudah termakan usia, udah sepuh, banyak hafalannya hilang. Tapi dia berusaha untuk bisa tetap mempertahankan. Ya, karena ya keadaan itu beda. Ini memang dia melupakan. Kalau tadi kan tidak melupakan, dia udah usaha, ya udah sakpol kemampuannya. Sengaja melupakan untuk tidak lagi membaca Al-Quran, apalagi mengamalkannya. Maka nanti dari kiamat menghadap Allah dalam keadaan lepra. Lepra itu nggak ada bagi orang ahli sorga. Surga itu, wah orangnya bagus-bagus. Kalau lepra berarti dia nggak ada di surga tempatnya. Makanya kalau yang udah punya hafal, usahakan untuk menghafal terus. Sampai terpatri di dalam hatinya. Kalau dia melupakan Al-Quran, berarti sebenarnya dia melupakan kalam Allah yang luhur. Dia lupakan itu. Kalam terbaik adalah kalamnya Allah. Lah kok malah dia lupakan, nggak dia perhatikan. Makanya resiko juga berat nanti dari kiamat menghadap Allah dalam keadaan lepra. Hadatsana bercerita padaku sapa Utsman ibnu Abi Syaibah. Hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Nabi Soleh an Nabi Hurairah ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majtama tidak berkumpul sapa kaum fi baitin di dalam rumah min buyutillah dari beberapa rumahnya Allah. Maksudnya di masjid. Jadi tidak ada kaum mereka berkumpul di dalam masjid atau tempat ya, majelis taklim lah. Ta'ala zat yang maluhur sapa Allah. Yatluna membaca mereka kaum kitab Allah pada kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu dan saling menderes mereka hu pada kitab Allah bainahum di antara mereka. Jadi tidak ada kaum mereka berkumpul di rumahnya Allah di masjid atau bisa jadi tempat untuk mengaji di majelis itu, lantas mereka membaca Al-Quran dan juga menderes di antara mereka, saling semak-semakan. Ila kecuali nazalat turun alaihim atas mereka opo as-sakinatu ketenangan. Jadi ketenangan itu turun untuk mereka semuanya. Wa ghasyatum dan menutup pada mereka apa rahmatur rahmat. Rahmat menutupi mereka. Berarti ya
penuh dengan rahmat, penuh dengan ketenangan. Allah paring itu. Wa hafathum, dan mengelilingi pada mereka sopal malaikatu malaikat. Para malaikat mengelilingi mereka. Ya, menghormat, juga melindungi, menjaga orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, sedang menderis Al-Quran. Wa dzakarahum, dan menyebut pada kaum sapa Allah. Fima, di dalam orang, indahu, di sisi Allah. Dan Allah itu menyebut, menyanjung mereka kaum di dalam orang-orang di sisi Allah. Jadi Allah menyanjung kaum yang membaca Al-Quran itu di hadapan para malaikat. Hebat orang bisa membaca dan menulis pada Al-Quran. Kalau orang Arab sih baca langsung ngerti maksudnya. Memang itu bahasa mereka. Nah kalau kita ya seperti yang udah biasa kita lakukan, ya dibaca, kemudian dikasih makna, diterangkan agar kita bisa memahami isi dari Al-Quran itu. Nggak hanya sebatas dibaca. Hati ketenangan itu turun untuk mereka. Allah paling rahmat. Dan para malaikat mengelilingi mereka semuanya. Wa innal malaikata latadhu ajnihata ridon li talibil ilmi. Jadi para malaikat itu meletakkan sayapnya itu karena ridho, senang kepada orang yang mencari ilmu Al-Quran dan Al-Hadis itu. Ini termasuk yang bisa menyemangati kita, memotivasi kita di dalam membaca Al-Quran. Minimal dalam sehari 3 ayat. Tapi kalau kita baca misalnya cuma 3. Kalau banyak, wah israf. Bukan. Itu sebagai batas minimal 3. Lah, syukur bisa baca lebih banyak. Lebih banyak pahalanya. 1 huruf oleh Allah diberi pahala 10. La akul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi baca alif lam mim udah 30. Kalau lebih banyak lagi, wow, ladang pahala dengan membaca Al-Quran. Jadi wa dzakarahumullah itu Allah menyebut, menyanjung, ngelem kepada mereka itu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Hadatsana, bercerita padaku Abu Dawud sapa Musaddadun Musaddad. Hadatsana Abdullah ibnu Dawud an Hani ibnu Utsman an Humaidah binti Yasir an Yusairata, dari Yusairah. Akhbaratha, mengkhabari sapa Yusairah ha pada Humaidah. Anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku amarahuna, perintah sapa Nabi pada perempuan ayyuraina, agar menjaga mereka bitakbiri, dengan takbir, bacaan Allahu Akbar, wat taktisi, dan taktis, mensucikan, baca Subhanallah, wat tahlili, dan tahlil, membaca La ilaha illallah. Di Nabi itu memerintah kepada orang-orang perempuan agar menjaga, mempraktekkan, selalu baca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Di takbir Allahu Akbar, takbir Subhanallah, tahlil La ilaha illallah. Wa ayyakidna, dan agar mengikat. Wa ayyakidna, agar mengikat siapa perempuan? Bil anamili, dengan beberapa jari. Dan prakteknya waktu menghitung dengan jari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, dan jari itu. Sebab fa'inahunna, maka sesungguhnya anamil,
beberapa jari, mas'ulatun ditanya. Mustantaqatun disuruh berbicara. Nanti jari-jari itu akan ditanya dan disuruh menyampaikan apa kegunaan jari selama di dunia. Ketika untuk baca Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah itu nanti akan lapor, ya Allah, aku digunakan untuk zikir kepada Engkau. Baca wiridan. Hadatsana bercerita padaku Abu Dawud, sapa Ubaidullah bin Umar ibni Maisarah wa Muhammad bin Qudamah fi akhir, dalam orang-orang yang akhir. Qalu berkata mereka, hadatsana Atham anil A'mash an Atha ibni Sa'ib an Abi, dari bapaknya Atha, an Abdillah ibni Amr, qala berkata sapa Abdillah bin Amr, Ro'a itu aku melihat Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, yakitu bundeli sapa Nabi, mengikat sapa Nabi atas BK pada tasbih. Nabi mengikat dengan membaca tasbih. Qala berkata sapa Ibnu Qudamah, biyaminihi, dengan tangan kanannya Nabi. Lihat tuh, nah, subhanallah, subhanallah, mengikat namanya, bundeli. Jadi aku melihat Nabi membaca tasbih, menghitung menggunakan tangannya. Subhanallah. Hadatsana Ahmad bin Shalih, hadatsana Ibnu Wahab, hadatsani Muawiyah bin Shalih, anil Ala ibnil Harith, an Makhul, an Abi Hurairah, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatul maktubatu, sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, iku wajibatun, wajib. As-sholatul maktubatu, sholat yang diwajibkan, iku wajibatun, wajib. Khalfa kulli muslimin, di belakangnya tiap-tiap orang Islam. Tertulis kholko itu, yang benar kholfa, jadi bukan yang kof itu titiknya jadikan satu. Nah, jadi kholfa kulli muslimin, di belakang tiap-tiap orang Islam. Baron, baik, sopo muslim, baron, baik, karena ada sopo muslim, gitu loh. Atau fajiron, fajir. Jadi sholat yang diwajibkan itu harus di belakangnya orang Islam. Apakah itu orang Islam yang baik atau orang Islam yang fajir? Lanjut. Wa in amilah, walaupun mengerjakan siapa muslim al-kabairah, pada dosa besar. Walaupun dia muslim yang sebagai imam itu pernah melakukan dosa besar. Jadi kalau sholat tetap boleh, sah itu. Hadatsana Ubaidullah bin Umar ibni Maisarah, hadatsana Yahya ibnu Sa'idin, an Muhammad bin Ajlan, hadatsana Ubaidullah bin Miqsam, an Jabir bin Abdullah, anna Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal, iku kana ada sapa Mu'adz, ana iku yusolli, salat sapa Mu'adz, ma'a Rasulullah, beserta utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, al-isya, pada isya. Jadi Mu'adz bin Jabal itu sholat isya bersama dengan Rasul. Tsumma ya'ti, kemudian mendatangi sapa Mu'adz bin Jabal, qaumahu, pada kaumnya Mu'adz bin Jabal. Fayusolli, maka sholat sapa Mu'adz bin Jabal, bihim, dengan mereka kaum, tilka sholata, demikian itu sholat. Jadi dia sholat wajib bersama dengan Nabi. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, ngimami pada kaumnya.
Berarti yang kedua itu dijadikan sholat sunnah. Karena wajibnya sudah bersama dengan Nabi. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Wahaibun an Sulaiman al-Aswad, an Nabil Mutawakkil an Nabi Sa'id al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku Abu Sara melihat sapa Nabi. Rajulan pada orang laki-laki yusolli salat sapa rajul wahdahu dengan sendirinya rajul. Nabi itu melihat ada orang laki-laki sholat sendiri. Faqala maka bersabda sapa Nabi, ala rajulun, adakah tidak ada orang laki-laki ya tasaddaku sedekah sapa rajul ala hadza atas ini fayusolli harokat yani dirubah gimana? Fayusolli maka sholat sapa rajul rajulun mau beserta rajulan. Dulang ya. Abu Sara melihat sapa Nabi rajulan pada orang laki-laki A. Yusoli sholat sapa rajul A wahdahu dengan sendirinya. Ijen maksudnya sendiri. Faqala maka bersabda sapa Nabi ala rajulun, adakah tidak ada orang laki-laki B ya tasaddaku sedekah sapa laki-laki B ala hadza atas ini rajul A. Fa usolli maka salat sapa rajul B mau beserta rajul A. Apakah enggak ada toh orang yang mau sedekah nemeni si rajul ini agar sholatnya bisa dengan berjamaah. Berarti kalau sholat wajib dan ada yang lainnya ya tetap berjamaah. Jadi tidak pada pendiriannya. Karena kalau sendiri berarti dapatnya pahala satu. Harapan Nabi itu dia dapat pahala sholat berjamaah. Maka bilang, apakah nggak ada atau orang laki-laki yang bisa menemani kepada rajul yang sholat sendiri itu? Haddatsana Sulaiman bin Harbin wa Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Amri bin Murrah an Hilal bin Yasaf an Amri bin Rashid an Wabisah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a melihat sapa Nabi rajulan pada orang laki-laki. Nabi melihat ada orang laki-laki. Yusolli salat sapa rajul khalfas shaf di belakang barisan wahdahu dengan sendirinya rajul. Nabi melihat ada orang laki-laki sholat di shaf sendiri tanpa ada orang yang menemani. Fa'amarahu maka perintah sapa Nabi pada rajul ayu ida agar mengulangi sholat sapa rajul ayu ida akan mengulangi sapa rajul. Maksudnya mengulangi sholatnya. Qala berkata sapa Sulaiman bin Harbin as-sholata pada sholat. Jadi ayu ida sholah. Loh kok Nabi melihat Allah paring. Tapi melihat ke depan sama dengan melihat ke belakang. Jadi di belakang ada ngerjakan apa Arab itu ngerti. Di sini Rasulullah dikasih sholat sendirian oleh Nabi perintah untuk mengulangi sholatnya.
Jadi rajul tadi perintah untuk mengulangi sholatnya. Kalau di hadis lain itu di Tobroni itu Nabi terus memanggil rajul tadi, ayyuhal musalli, orang sholat. Wahdah. Hei orang yang sholat sendirian. Ala wasolta ila sof fadakholta ma'ahum. Apa kamu tidak sambung ke sof, masuk bersama dengan mereka? Atau jarat ilaika rajulan, atau kamu menarik laki-laki lain. Indoko bikal makan. Faqoma ma'ak. Aid sholataka fainahu la sholatalak. Jadi rajul diberitahu oleh Nabi, kalau memang kamu sendirian di situ, kan bisa jarat ilaika rajulan, kamu narik orang satu untuk nemeni shaf situ. Kalau memang kalau mau masuk soft terlalu rapet, makanya caranya ditarik satu ke belakang biar nemeni di dalam soft itu. Faqoma maka aid sholataka fainahu la sholatalak. Di negeri sempit ya, udah Nabi terperintah, udah kamu ulangi sholat kamu. Karena fa'inahu la sholatalak. Jadi nggak ada sholat untuk kamu. Berarti belum sholat sama aja belum sholat itu. Karena pas sendirian. Lah untuk narik soft itu, kalau memang dia sudah ketinggalan ya dari samping kanan atau samping kiri, jangan sampai kalau di tengah itu berarti mutus barisan itu nanti. Kultus barisan berarti kan malah salah tuh nanti. Kalau pinggir otomatis sudah. Nah itu Pak, kenapa dengan wasitul imam? Harus tengah-tengah. Itu kalau keadaan bidayah, keadaan normal. Nanti pertama mau di soft itu ya paling di bawahnya apa? Di belakangnya imamnya itu ya yang datang awal. Nah tekonnya carry atau lawan yang ngarep nggak bisa datang yang belakang itu. Jadi Nabi mengatakan fa'amaru ayyu'ida. Jadi Nabi perintah kepada rajul untuk mengulangi pada sholatnya. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim hadatsana Aban an Budailin hadatsani Abu Atiyah Maulan, kekasih Mina dariku. Qala berkata sapa Abu Atiyah, karena ada sapa Maliku bin Khairith, Malik bin Khairith, Ya'tina datang padaku ila musallana pada tempat sholatku, hadza yang ini. Kata Abu Atiyah, Malik bin Khairith datang ke tempat saya ini, ke musola saya ini. Maka dikomatilah sholatnya. Fakulna maka berkata aku Abu Atiyah, lahu pada Malik, takoda majulah engkau. Fasoli maka sholatlah engkau. Dah dikomat sholat, terus aku Abu Atiyah meminta kepada Malik bin Khairith untuk maju menjadi imam sholat. Fakola maka berkata sapa Malik lana pada saya, qaddimu mendahulukanlah kalian rajulan pada orang laki-laki minkum dari kalian. Yusoli sholat sapa rajul bikum dengan kalian. Udahlah, siapa yang biasa ngimami itu suruh maju jadi imam, soal nggak usah saya. Walaupun saya sebagai sahabat misalnya, ilmu saya banyak, tapi masih berhak orang yang ada di situ.
Bahasa haditsku akan bercerita aku pada kalian. 5 karena apa? La usolli tidak sholat aku bikum dengan kalian. Dan kamu akan saya beritahu alasannya kenapa aku gak mau jadi imam kalian. Walaupun secara zahir aku itu ulamanya. Yang pintar aku sahabat, saya tetap mempersilahkan orang yang ada di situ atau penduduk tempat situ. Ceritanya gini. Sama itu aku mendengar Rasulullah berutusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu berkata siapa Rasul, man barang siapa zaro datang siapa orang, kauman pada kaum, fala ya maka tidak boleh mengimami. Wal ya dalam mengimami pada mereka. Dalam mengimami pada mereka sapa rajulun orang laki-laki minhum dari mereka. Kenapa aku tidak mau jadi imam? Karena Nabi menjelaskan, aku dengar sendiri itu, barang siapa datang di suatu kaum maka jangan jadi imam mereka. Hendaklah imamnya itu rajul di antara mereka semuanya. Walaupun siapa? Malik bin Khuwailid orang-orang yang sahabat ya pinter, tapi beliaunya tidak ambisi dan bahkan memberi penjelasan. Apa penjelasan itu? Bahwa Nabi mengatakan man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Datang satu kaum enggak boleh jadi imam. Ben wong sing kudu wae sing dadi imam. Maka kalau di sini itu biiznihi. Kalau kebanyakan para ulama mengatakan la ba'sa bi imamati zair biizni rabbil makan. Liqaulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Mas'udin illa biiznihi. Jadi barang siapa datang di suatu kaum maka enggak boleh menjadi imam kecuali dengan izinnya kaum situ. Nah diizini monggo. Tapi mau enggak diizini ya sudah. Enggak usah mentang-mentang aku pinter kenapa enggak jadi imam sholat. Salah. Jadi yang jadi imam ya penduduk setempat. Hadatsana Ismail ibnu Abi Uwaisin qala hadatsani Malik an Hisyam bin Urwah an abihi an Abdillah bin Amr bin al-As qala berkata sapa Abdillah bin Amr bin As Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Nabi Innallaha sesungguhnya Allah la yaqbidu tidak menggenggam sapa Allah al ilma pada ilmu intizaan dengan mencabut yantazi'uhu mencabut sapa Allahu pada ilmu minal ibadi dari hamba. Walakin akan tetapi yaqbidu menggenggam sapa Allah al ilma pada ilmu. Biqabdil ulama dengan menggenggam para ulama. Hatta sehingga idza lam di situ ya beko yang benar yubeki harakatnya dirubah. Hatta sehingga idza lam yubeki ketika tidak menetapkan sapa Allah aliman pada orang alim atau pada ulama ittakhadha maka mengambil sapa anasu manusia
ru'usan pada beberapa pemimpin, juhalan yang bodoh. Juhalan yang bodoh. Fasu'ilu, maka ditanya mereka, fa'aftau, maka memberi fatwa mereka ru'usan juhalan. Fa'aftau, maka memberi fatwa mereka bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadallu, maka sesat mereka. Berarti ya dianya sesat. Wa adallu, dan menyesatkan mereka kepada orang yang lain, orang yang bertanya. Jadi kalau adallu itu min anfusihim, kalau adallu itu adallu sa'ilin. Dia menyesatkan orang-orang yang bertanya. Jadi yang tadi memang dalam riwayat lain itu ada yang yabqa. Kalau yabqa itu gandengannya alimun. Kalau yubqi gandengannya aliman. Ini kalau riwayat redaksi lain. Biar nggak terlalu banyak merubah, dari sini rubahnya harokatnya. Yubqi aliman. Jadi di sini Allah itu tidak mengambil ilmu dengan mencabut dari hambanya. Jadi ilmu, kalau orang pinter, ilmunya banyak, tahu-tahu diangkat gitu. Ilmu dekat ke langit, dalam arti ya dia udah nggak ngerti lagi. Tahu-tahu blank, hilang semuanya. Bukan begitu. Akan tetapi cara Allah mengambil ilmu itu dengan menggenggam atau mematikan para ulama. Satu persatu Allah ambil. Ulama itu meninggal dunia, udah hilang satu. Meninggal lagi. Terus itu Allah lakukan. Sampai tidak ada lagi orang alim. Jadi kalau di riwayat lain itu kata idza lam yatruk aliman. Lain ini. Jadi kira yubqi kalau Bukhari, kalau Muslim itu yatruk aliman. Allah tidak lagi meninggalkan seorang alim pun. Yang bisa ngaji sudah habis semuanya. Akhirnya manusia mengambil beberapa pemimpin yang bodoh. Bodoh itu nggak ngerti. Dia nggak ngerti ilmunya, dijadikan sebagai pemimpin. Sehingga ketika mereka ditanya, fatwanya tanpa dasar ilmu. Alias ngawur, dianya sesat, dan menyesatkan kepada orang lain. Jadi nggak ada orang pinter tahu hilang semua ilmunya, nggak ada. Cara Allah mengambil ilmu itu dimatikannya para ulama satu per satu. Jauh sebelumnya itu Nabi pernah menjelaskan begini. Nanti di akhir zaman ada kaum Hudatsaul asnan. Mereka itu masih muda-muda. Sufaul ahlam, tapi bodoh. Bodoh pengertiannya. Jadi yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka mengatakan dari sebaik-baiknya ucapan makhluk. Yamrukuna minal Islam, mereka keluar dari Islam. Kama yamrukus sahmu minar romiyah. Seperti keluarnya panah dari sasaran. Maksudnya itu dia bodoh pengertiannya. Jadi di sini memang yang diucapkan itu dasarnya Al-Quran, juga sunnah. Orang-orang yang hebat yang dia sampaikan itu.
Tapi justru mereka bukan lagi orang Islam lagi, bukan lagi orang Islam. Seperti keluarnya panah dari sasaran. Mungkin berkedok, penampilannya, wah hebat itu. Nah, yang dia sampaikan ya, tapi kalau istilahnya Ali itu kalimatu hakin urida biha batilun. Di kalimat hak, tapi yang dimaksud untuk barang batal, untuk menyesatkan kepada orang lain. Jadi sebagai pemimpin ditanya tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan juga menyesatkan kepada orang lain. Maka dalam hal ini dari para generus supaya usaha betul, ya, usaha betul untuk bisa memahami isinya Al-Quran Al-Hadis, sehingga nanti tidak mudah untuk diprovokasi, dipengaruhi oleh orang lain. Malah diterangkan ganti lain itu, jadi akan keluar di kalangan kalian semuanya menganggap sedikit sholat kalian dibanding sholat mereka. Wah, mereka ahli sholat. Wa siyamakum ma'asyamihim. Kalian semuanya menganggap sedikit puasa kalian dibanding puasa mereka. Mereka ahli puasa. Wa amalakum ma'amalihim. Kalian menganggap sedikit amal kalian dibanding amal mereka. Mereka ahli beramal. Wa yaqra'un al-Qur'an. Mereka baca Al-Quran, hafal Quran, tapi la yujawizu hanijirahum. Tidak melewati pada tenggorokan mereka. Mereka sebenarnya sudah yamrukuna minaddin, sudah keluar dari agama. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Seperti keluarnya panah dari sasaran. Dilihat, itu panah kan ada ujungnya itu, udah nembus itu, nggak membekas sama sekali. Kayak itu, wapi. Nah, makanya kita jangan terprovokasi dengan ucapan mereka. Kita itu, yang kita kaji Al-Quran, Al-Hadis, itu sebagai pedoman kita. Haddatsanal Hasan ibnu Hammadin Sajjadah. Haddatsana Yahya ibnu Sa'idin al-Amawi an Muhammad ibn Sa'id ibn Hasan an Ubadah ibn Nusayyin an Abdurrahman ibn Ghanmin haddatsana Mu'adz bin Jabal. Qala berkata Mu'adz bin Jabal, lama ba'atsani, ketika mengutus padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani, pada Yaman. Ketika Nabi itu menugaskan saya ke negara Yaman. Seterimanya surat ini, Mubalek Mu'adz bin Jabal segera tugas ke negara Yaman. Wah, ret-ret ngurus Mubalek. Nah, kalau sekarang itu ya. Qala dawuh sapa Nabi, la taqdiyana, sungguh jangan menghukumi engkau. Wala tafsilanna, dan sungguh jangan menerangkan engkau. Illa, kecuali bima, dengan apa-apa taklamu yang mengetahui engkau. Jadi pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal dalam tugasan nanti, kamu jangan menghukumi, jangan menerangkan kecuali apa yang kamu tahu. Yang sudah kamu terima, sudah kamu mangkulkan. Wa in askala, dan jika miskil, sulit, angel, alaika, atas engkau apa amrun, perkara, telah di negara Yaman sana ada hal yang sulit untuk kamu. Ada orang bertanya, ada yang jawab, dijawab, opo gak gongro ilmune? Fakif, maka berhentilah engkau. Jangan ngasih fatwa, berhenti. Hatta tubayinahu, sehingga menerangkan engkau pada amr.
Atau taktuba, menulis engkau, kirim surat engkau ilaya padaku fi di dalam amr. Jadi kamu tidak boleh menghukumi, tidak boleh menerangkan kecuali apa yang kamu sudah tahu ilmunya. Nah, prakteknya Mu'adz sendiri, ketika dia di tugasan itu, sebelum dia berangkat, ditanya oleh Nabi, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Nanti kalau ada sesuatu hal, bagaimana kamu cara menghukumi? Pertanyaan Nabi kepada Mu'adz. Qala Mu'adz, aqdi bi kitabillah. Langkah awal Nabi, aku hukumi dengan kitabnya Allah. Qala, fa ilam tajid fi kitabillah. Lah kalau di Quran tidak ada. Qala, fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan sunnahnya Rasul. Qala, fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah. Kalau enggak ada, wala fi kitabillah, di sunnah enggak ada, di kitab juga enggak ada. Qala ajtahaitu ra'i. Aku baru akan ijtihad menggunakan ra'i saya. Wala alu. Aku tidak peduli. Jadi ra'i pasti ra'i itu bukan terus ngawur enggak. Ya. Ijtihad. Terus fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah. Alhamdulillah Allah telah mencocokkan pada utusan-utusannya Allah yang akan ditugaskan itu. Lima yardo Rasulullah. Jadi ternyata yang ditugaskan itu Nabi ridho. Langkah awal Quran, hadis, baru ijtihadnya. Nah, pesan Nabi, kalau ada hal yang sulit nanti, kamu berhenti. Quran gak enek, hadis gak enek, berhenti aja. Tubayinahu, termasuk ijtihad tadi. Bertanya kepada lainnya. Ada begini itu gimana? Nanti ijtihadnya itu bermusyawarah siapa itu, ini gimana? Jawabannya atau solusinya. Usaha dia. Kalau di sini, kalau mungkin sekarang udah ada WA ya, ada telepon itu, biar telepon untuk menanyakan hal itu. Kalau itu ya, tanya kepada mobile yang lainnya di situ, gimana jawabannya. Atau, taktuba ilayya fi, kamu kirim surat kepada saya Nabi, tentang perkara itu, kamu tanyakan kepada saya. Berarti akan ada jawabannya. Itu tugas para mubaligh, ya, mubalighot. Jadi nggak usah malu untuk mengatakan saya tidak bisa. Fa inna min fikri rajuli ayyaqula lima la ilma lahu Allahu a'lam. Orang yang paham ketika dia nggak tahu mengatakan Allah a'lam. Itu termasuk ilmu itu. Jangan gengsi. Kalau dipaksakan, nanti fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Jadinya fa'adalu wa adal itu dosa malah mendosakan. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Syarik anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma apa-apa amartukum perintah aku pada kalian bi dengan ma fakhudhuhu maka mengambillah kalian pada ma. Yang aku perintahkan, ambil, laksanakan. Wama dan apa-apa nahaitukum melarang aku pada kalian anhu dari ma, fantahu maka berhentilah kalian. Kalau aku larang, berhenti, jangan dikerjakan. Ini agama. Di perintah Nabi laksanakan, larangannya hindari. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Itulah para bapak, para ibu, para jamaah semuanya, generasi penerus yang bisa saya sampaikan pertemuan kita pada saat ini. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha